pemerintah ketika melakukan satu aksi kegiatan atau programnya itu kan melalui RPJM namanya, Iya, rencana program jangka menengah daerah. Itu guidance itulah yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kemudian bisa terrealisasi. Artinya kalau saya mengapresiasi lah bahwa di usia 23 tahun ini Cilegon dari tahun ke tahun ya semakin lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya kita akan mengenal salah satu sosok ya lebih jauh lagi bersama salah satu anggota DPRD Kota Cilegon ini dari Dapil Golkar, yaitu Bapak Subhi S. Mahat SAP. Dan nantinya selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol lebih jauh seperti apa sih sosok beliau. Langsung saja yuk kita sapa. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik ya. Lagi sibuk apa nih Pak Subhi? Ya, biasa aja melaksanakan tupoksi kedewanan. Waduh, luar biasa. Kalau hari ini agendanya sibuk nggak sih Pak? Hari ini tadi ada beberapa agenda paripurna, kemudian mungkin 1 jam ke depan saya ada rapat internal juga begitu. Oke, dengan partai berarti ya? Ya. Oke. Ini sebelum ngobrol lebih jauh gitu kan sama Pak Subhi, ini bisa cerita sedikit nggak sih Pak, flashback nih kita ngobrol, ini kan udah 2 periode ya Pak ya, berarti kita ngobrol mungkin sekitar ya 8 tahunan ke belakang lah ini. Sebelumnya terjun ke politik itu gimana sih Pak, cerita sedikit dong. Ya, mungkin karena saya salah satu orang yang memang terlahir dari organisasi begitu, sehingga kemudian pilihan ke politik itu adalah sesuatu yang begitu membanggakan kan begitu. Nah, artinya kenapa saya katakan bangga, karena setidaknya sebagai orang yang terlahir dari organisasi maka bisa mengembangkan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat di dapil saya tentunya. Itu berarti jadi dulunya berorganisasi. Kalau boleh tahu ini organisasi apa nih Pak? Saya lebih banyak aktif di Karang Taruna. Di Karang Taruna, ya, wow. Dari mulai Karang Taruna desa pada saat Cilegon belum menjadi kota begitu. Kemudian saya pernah juga di Karang Taruna Kecamatan Cibogo. Wah, luar biasa. Jadi sepak terjangnya dari Karang Taruna dulu ya, mengawalinya ya, dari sebelum kota Cilegon menjadi kota. Terus kalau misalnya dukungan keluarga sendiri nih seperti apa pada saat ya udah deh saya mutusin untuk jadi politik, padahal kan kalau misalnya paradigma masyarakat kadang-kadang mengatakan politik itu kejam gitu kan, atau politik itu kotor. Tapi kalau dukungan keluarga seperti apa nih Pak pada saat itu? Saya kira memahami konsep politik itu tergantung orangnya ya. Kalau soal dukungan keluarga, ya karena sedari awal saya sudah aktif di partai politik, terutama di Partai Golkar. Bahkan ketika saya pertama kali sebagai pemilih pemula tahun 92, saya sudah memilih Partai Golkar. Wow. Nah, artinya kalau orang berpartai, maka secara otomatis mereka harus berpolitik. Sehingga kemudian ya keluarga alhamdulillah menyambut baik apa yang menjadi salah satu keinginan saya. Berarti dari pemilih juga akhirnya memutuskan untuk saya bergabung bersama Golkar gitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, lalu ini kan saat ini Pak Subhi ini di anggota Komisi 3 ya Pak ya, Kota Cilegon. Ini sebenarnya ada berapa sih Pak jumlah anggotanya yang masuk dalam Komisi 3 sendiri? Komisi 3 itu ada 9. Ada 9 ya, anggotanya. saya sebagai salah satu anggotanya. Lalu kalau untuk tugas dan wewenangnya apa nih Pak kalau untuk Komisi 3 Komisi sendiri? 3 itu membidangi urusan keuangan dan aset. Keuangan dan aset. Termasuk juga soal pendapatan. Gitu. Oke. Lalu OPD apa nih Pak biasanya yang menjadi mitra dari Komisi 3 sendiri nih Pak? Salah satu yang menjadi mitra itu Dinas DPKAD, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ya. Oke. Jadi memang emang cocok juga ya dengan istilahnya dengan Pak Subhi yang memang juga saat ini sebagai Ketua Badan Anggaran juga gitu. Betul. Ya. Oke. Lalu kalau misalnya untuk mitranya selain tadi ada apa namanya BPKAD, ada apa lagi nih Pak? Ada beberapa dinas yang bersifat dinas yang ada pendapatan kira-kira itu. Ada beberapa misalkan dinas PU, dinas
Perhubungan juga sebagai mitra kita dalam hal pendapatannya, karena dinas misalkan gini, dinas perhubungan misalkan dinas PU itu juga mereka adalah mitra daripada komisi yang lain, misalkan komisi 4. Nah, tapi dengan komisi itu juga bermitra dalam hal pendapatannya. Oh, gitu. berarti dari sisi pendapatannya Iya. ya. Pusing nggak sih Pak kalau misalnya untuk ngurusin segala macam yang berurusan dengan Komisi 3 sendiri? Saya kira tergantung situasi dan kondisinya kan. Betul. Artinya kalau politisi ngomong pusing itu berarti bukan politisi. Bukan politisi ya, terus siapa nyemplung gitu kan. Ini ngomong-ngomong terkait dengan di Komisi 3 nih, kita ngomong Komisi 3 dulu ya Pak ya, sebelum kita ngomong tentang badan anggaran. Lagi sibuk apa nih Pak kalau di Komisi 3 lagi concern menyelesaikan persoalan apa biasanya? Kita karena baru saja menyelesaikan paripurna terkait dengan APBD 2023. Nah, sebelumnya itu kan dari proses sebelum penetapan di paripurna kan kita ada RKA namanya, rencana kerja anggaran. Nah, itulah fungsi kita di Komisi 3 setidaknya untuk membedah apa saja sih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh mitra OPD itu. Nah, gitu, Mbak. Oke, berarti lagi sibuk. Kemarin udah penetapan ya Pak ya? Oh nggak salah November kemarin ya? Ya, sekarang setelah beberapa hari yang lalu kita melakukan paripurna APBD untuk 2023, kita sekarang juga memang teman-teman di anggota Dewan dari semua komisi ini lagi konsen terhadap pansus. Ada beberapa pansus rancangan peraturan daerah. Saya lupa nama raperdanya. Oh, oke. Jadi memang lagi menggodok rancangan peraturan daerah ya, yang mungkin nanti akan segera diperdakan seperti itu ya Pak ya. Lalu kalau misalnya tadi kan kalau Pak Subhi ini dari Dapil 1 Cilegon ya Pak ya, wilayah Cibeber dan juga Cilegon kalau nggak salah ya. Ini kalau misalnya kita ngobrol terkait dengan dapilnya Pak Subhi ini, apa nih Pak yang menjadi potensi dari dapil Bapak sendiri pada saat ini? Potensi dalam hal apa? Dari sisi pendapatannya. Ya. Karena di Cilegon dan Cibeber itu minim industri gitu ya, minim industri, maka sepertinya hanya kepada persoalan pendapatan atau retribusi dari jasa gitu, retribusi saja. Mungkin beda dengan di dapil yang lain, kecamatan-kecamatan yang lain, karena di kecamatan lain misalkan Ciwandan, Pulau Merak, wilayah industri itu gitu kan kan. industri ya. Betul. Gitu. Kalau Cibeber Cilegon mungkin mohon maaf ya, karena minim industri, maka tidak terlalu signifikan juga kalau kita berbicara pendapatan daerah yang didapatkan dari dari kecamatan saya di mana saya berada. Gitu. Kalau untuk potensi masyarakatnya mungkin Pak, atau UMKM atau segala macamnya? Ya, kalau UMKM pasti ada. Gitu. Tapi kan ya tentu UMKM tidak bisa dikatakan mereka bisa memberikan kontribusi terkait dengan hasil pendapatan. Artinya ya UMKM itu sudah bisa melakukan aktivitasnya sendiri juga sudah bagus lah. Iya betul. Gitu. Ini ngomongin masyarakat kan tidak jauh-jauh dari konstituen Bapak ya. Betul. Kita tahu kemarin kan sempat nih diterjang pandemi Covid-19 2 tahun gitu kan, hampir melanda. Ini bagaimana sih perekonomian masyarakat di daerah Cibeber Cilegon Bapak melihat dampak dari pandemi Covid tadi? Ya pasti terpengaruh karena pandemi Covid ini kan merata ya, tidak hanya nasional tapi dunia kira-kira itu. Betul. Sekalipun Cibeber dan Cilegon pasti terdampak. Nah, artinya kenapa itu terdampak? Karena faktor-faktor yang lain terkait dengan persoalan ekonomi, di mana mereka kesulitan berjualan, mereka kesulitan mendapatkan bahan baku. Ya inilah salah satu faktor yang mengakibatkan mereka terpuruk kira-kira itu. Lalu dari Pak Subhi sendiri sebagai anggota Dewan, ada nggak sih dukungan yang diberikan untuk memaksimalkan potensi ekonomi khususnya masyarakat di dapil Bapak tadi? Ya ketika saya ketemu dengan masyarakat dalam momen apapun, biasanya ada ya dalam momen reses atau dalam momen yang lain, bahkan sampai dengan ketika saya diundang oleh masyarakat menghadiri akad nikah saja misalkan, saya selalu sampaikan bahwa ya masyarakat hari ini ya harus dengan semangat untuk membangkitkan kembali soal ekonomi masyarakat itu sendiri, karena ada dampak yang terjadi ketika pandemi Covid itu. Ya, alhamdulillah mungkin sekarang melalui beberapa UMKM yang ada di Cibeber misalkan yang secara langsung saya ada di sana. Ya mudah-mudahan ini menjadi
satu progres yang lebih baik untuk perekonomian masyarakat di sana. Iya betul, karena kan sekarang juga pandemi COVID juga sudah mulai melanda ya Pak ya, mudah-mudahan ekonomi masyarakat juga sudah mulai bangkit. Nah Pak Subi, ini ngomong-ngomong kita tahu kan sekarang sudah era digital ya Pak ya, dagang online segala macam ini bisa dimaksimalkan. Bagaimana nih Pak Subi melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Saya melihat itu sangat potensial dan itu bagus karena saya contohkan. Saya tidak dalam rangka promosi, mohon maaf ya. Saya di belakang rumah saya itu ada salah satu UMKM yang memproduk kipang singkong. Wow, itu enak, saya sudah pernah nyoba itu. Ya, kipang singkong. Ada juga beberapa produk UMKM lain yang memang sekarang sudah ada istilah Instagramable gitu kan ya. Artinya sudah memakai media online dan sebagainya, dan ini luar biasa. Dari sisi kemasan juga packaging juga menarik gitu ya Pak. Karena mungkin kan kalau kita bercandanya begini, kalau mungkin zaman dulu menyampaikan informasi itu kan melalui pengeras suara speaker di masjid, kan gitu. Woro-woro gitu ya Pak ya. Sekarang kan cukup dengan misalkan di Facebook, dengan status WhatsApp dan sebagainya, sehingga orang akan lebih cepat mengetahui informasi itu, termasuk juga produk UMKM. Wow. Nah, apa UMKM yang tadi saya sebutkan tadi Mbak Rita, misalkan kipang singkong tadi, kipang singkong. Bolehkah saya sebut namanya? Boleh dong, nama produknya. Kipang singkong 3 darah namanya. Wah. Itu bahkan sudah terjual gitu ya, sudah terjual sampai ke Qatar malah. Wow, luar biasa. Ya nggak tahu sampai ke Qatar itu mungkin kan ada. Kalau nggak salah saya pernah ngeksploitasi nih Pak, pernah mengeksplorasi nih ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Singkong itu ya. Eksplorasi, aku jadi eksploitasi sih. Iya, singkong 3 darah ini kipang tadi. Emang luar biasa sekali. Tapi maaf saya bukan promosi ya, tapi saya mencontohkan saja. Iya. Khawatir nanti ada yang lain nanti protes kan. Saya bukan. Kok saya nggak dipromosiin gitu ya? Saya mencontohkan saja karena yang lain kan namanya saya tidak tahu. Iya. Gitu. Jadi memang peluangnya luar biasa banget ya Pak ya, kalau bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Iya, karena itu ya bisa hampir setiap hari dengan melalui media online, ya seperti itu, bahkan hanya dengan status WhatsApp, ini kan lebih cepat gitu. Apalagi sekarang udah banyak juga jasa-jasa pengiriman online juga ya Pak, jadi cuma tinggal klik, datang langsung udah sampai di depan rumah, luar biasa banget. Lalu Pak, tadi kan Pak Subi juga sempat ngobrol nih tentang reses ya Pak. Biasanya kalau reses itu biasanya berapa kali sih Pak pos tahun tuh? Reses itu setahun 3 kali. 3 kali kita ya? per 4 bulan. Kita per 4 bulan sesuai dengan agenda di DPRD dan sudah sesuai dengan tata tertib DPRD. Kita lakukan selama dalam 1 tahun 3 kali, berarti per 4 bulan. Per 4 bulan sekali gitu ya. Lalu biasanya aspirasi apa nih Pak yang paling banyak dikeluhin oleh masyarakat nih? Ya, soal aspirasi itu kan dinamika masyarakat yang terjadi sebenarnya. Kalau misalkan di situ masyarakat lebih melihat kepada soal infrastruktur, ya pasti infrastruktur. Ya, tapi juga banyak juga misalkan menyangkut sosial, menyangkut pendidikan, menyangkut kesehatan. Tapi kalau saya lebih ketika saya melakukan reses, maka yang muncul itu sebenarnya lebih banyak soal infrastruktur dan pendidikan gitu. Apa yang biasanya paling disoroti Pak oleh masyarakat terkait dengan ataupun juga dikeluhkan oleh masyarakat tadi dari sisi infrastruktur dan juga pendidikan? Ya soal kerusakan infrastruktur misalkan saya telah sebutkan ya gitu ya. Mungkin karena persoalan jalan yang masih belum bagus misalkan. Ya itu terutama di lingkungan. Tapi ya alhamdulillah dengan beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan, atau yang bahkan ada melalui pokok-pokok pikiran DPRD, maka semua usulan aspirasi program-program yang disampaikan kepada kita, ya tentunya kami menjelaskan tentunya dengan program yang dilakukan juga oleh eksekutif. Alhamdulillah sudah ada yang terrealisasi. Wah, alhamdulillah ya. Lalu ngomong-ngomong nih, kita tahu kan Kota Cilegon sudah berusia 23 tahun ya Pak ya, pada kemarin tanggal 27 April kemarin. Ini ngomong-ngomong bagaimana nih Pak Subi melihat perkembangan pembangunan di Kota Cilegon di usianya yang ke-23 tahun? Saya kira signifikan bagus. Ya tentu tinggal cara bagaimana mengemas soal tindak lanjut dari pembangunan yang sudah ada. Nah, karena tentunya
pemerintah ketika melakukan satu aksi kegiatan atau programnya itu kan melalui RPJMD namanya, Iya, betul. rencana program jangka menengah daerah. Betul. Tentu guidance itulah yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kemudian bisa terrealisasi. Nah, artinya kalau saya mengapresiasi lah bahwa di usia 23 tahun ini Cilegon dari tahun ke tahun ya semakin lebih Sudah baik. lebih baik ya. Dan mudah-mudahan nanti terus ada peningkatan seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya untuk dievaluasi nih, apa yang mungkin menjadi evaluasi dari Pak Subi sendiri? Sebenarnya banyak soal yang harus dievaluasi, tapi sedikit ya. Tentu pemerintah daerah Kota Cilegon harus bisa lebih meningkatkan programnya, kemudian dari sisi anggaran juga harus dimaksimalkan supaya tidak terjadi silpa misalkan. Betul. Karena tentu faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu alat untuk bagaimana Cilegon lebih baik. Betul sekali. Wah, ngomong-ngomong anggaran nih, kita kan juga tahu Pak Subi ini sebagai Ketua Badan Anggaran ya Pak ya, DPRD Kota Cilegon. Ini kemarin baru disahkan ya Pak ya, Iya. untuk anggaran 2023 ini kalau boleh tahu besarannya berapa sih Pak? Kita kalau tidak salah ya, APBD kita itu di angka 2.350 miliar kalau tidak salah ya. Berarti 2,355 ya? Ya, kalau tidak salah. Terus kemudian pendapatan kita di angka 1,9 triliun. 1,9 triliun Ya. untuk tahun 2023. Iya. Oke. Lalu kalau misalnya untuk anggaran nih di tahun 2023 sebesar 2,3 sekian tadi triliun, ini untuk penetapannya untuk apa aja Pak biasanya? Ya banyak, kan ada beberapa item ya. Struktur APBD lah kalau istilah saya. Ya, ada belanja operasi, ada belanja hibah, ada belanja saya lupa. Ya itulah kira-kira yang diprioritaskan gitu. Kita ada guidance kok gitu. Jadi dalam hal menentukan pos anggaran itu kan kita tidak sembarangan. Ada peraturan, ada guidance. Nah, sehingga kita tidak boleh melabrak dari aturan-aturan itu. Kalau misalnya untuk prioritas sendiri masih nggak sih Pak terkait dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan masih menjadi program prioritas juga nggak sih untuk pemerintah Kota Cilegon masih ya? Oke. Lalu kalau misalnya untuk kita tahu juga nih kan selain sebagai budgeting ya Pak ya, juga fungsi DPR itu untuk juga regulasi ya Pak ya, atau membuat kebijakan. Lalu terkait dengan pengawasan nih Pak, fungsi dari DPRD Kota Cilegon sendiri Pak Subi ini, untuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Cilegon ini agar nantinya nih anggaran belanja pendapatan daerah atau APBD 2023 ini bisa terserap dengan maksimal dan juga mungkin tidak menimbulkan silpa seperti tahun anggaran 2022 ini, seperti apa pengawasan yang dilakukan? Kita per semester itu kita ada evaluasi antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Nah, di samping itu dalam hal pengawasan yang lebih melekat sebenarnya itu ada di komisi. Nah, misalkan seperti tadi saya contohkan, Dinas PU ini pengawasannya di bawah siapa? Karena mitranya dengan Komisi 4, maka yang mempunyai hak secara melekat pengawasan itu dilakukan oleh Komisi 4 atau dinas yang lain yang sesuai dengan kemitraan di komisi begitu. Jadi alhamdulillah kritik kita itu kan yang disampaikan baik melalui media itu kan bagian daripada pengawasan sebenarnya. Betul. Kan begitu. Jadi tidak ada tendensi bahwa ketika kita melakukan, artinya anggota dewan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan wali kota misalkan, kan bukan berarti kita antipati, tapi lebih kepada persoalan pengawasan. Itu Mbak Rita. Biasanya kalau misalnya untuk terkait dengan pengawasan, ada juga nggak sih Pak sinergi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon terkait dengan untuk memaksimalkan anggaran yang ada di Kota Cilegon sendiri, khususnya pada tahun 2023 nanti Pak? Ya, pembahasan APBD itu juga bagian daripada sinergitas. Artinya badan DPRD melalui badan anggaran dan wali kota melalui tim anggaran pemerintah daerah itu kan membahas untuk membangun sinergitas gitu. Jadi nggak bisa misalkan ya mohon maaf eksekutif ke selatan kemudian legislatif ke barat. Saya kira nggak bisa. Artinya dinamika mah boleh kayak gitu, tapi kan tujuannya satu gitu.
mau ke selatan mau ke barat misalkan. Nah tapi tujuannya satu, Nyampainya sama gitu ya, endingnya Pak ya? adalah kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Betul. Oke, balik lagi terkait dengan masih APBD 2023 tadi kan ada 3 prioritas ya Pak ya, infrastruktur, kemudian juga pendidikan dan juga kesehatan. Ini kalau misalnya dari sisi kesehatan nih Pak, apa yang mungkin nanti paling diprioritaskan nih Pak? Ya saya kira kemarin juga kan ada beberapa informasi ya yang disampaikan oleh pemerintah, oleh eksekutif, oleh Pak Wali Kota soal bagaimana peningkatan kesehatan untuk masyarakat Kota Cilegon gitu. Bahkan kalau saya tidak salah ini ya ada bahwa kesehatan orang berobat ke rumah sakit cukup dengan menggunakan KTP. Kalau tidak salah ya. Iya betul, itu jadi kebijakan dari Bapak Wali Kota ya. Ini kan ya mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan. Kebijakan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kan itu. Udah terrealisasi belum sih Pak kalau misal untuk kebijakan-kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota dan juga waktu Wali Kota sendiri? Saya belum begitu mencermati secara lebih lanjut, secara lengkap ya. Jadi mungkin kami masih harus melakukan penelusuran kira-kira. Penelusuran yang lebih dalam ya. Baik, kalau dari sisi pendidikan nih Pak, apa yang mungkin menjadi sorotan Pak Subi nanti untuk anggaran 2023? Ya saya kira sama lah. Gitu. Mau pendidikan, mau infrastruktur, mau kesehatan, mau bidang apapun gitu ya. Saya berharap pemerintah Kota Cilegon, dalam hal ini Pak Wali Kota dan jajarannya, bisa memaksimalkan anggaran itu seluas-luasnya dan semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon itu sendiri. Saya tidak mencermati satu persatu gitu ya, tapi secara umum saja. Oke. Baik lagi, kita kan tahu juga nih Pak, kalau nggak salah ini anggarannya 2022 ini ada silpa ya Pak ya. Ini kalau misalnya boleh tahu ini berapa nih Pak besaran silvanya Pak di tahun 2022 ini? Kalau tidak salah juga, saya selalu ngomong tidak salah ya. Kalau tidak salah ya, karena memang saya kalau tidak salah berarti benar dong Pak. Karena saya bukan menghafal nih. Kemarin sih angka kurang lebih 460 ya. 460 ya. 60 miliar. Oke. Lalu terkait dengan apa nih Pak yang menjadi harapan besar pemerintah Kota Cilegon nih Pak? Sebelum kita closing pamitan kepada pemirsa. Ya saya kira ada PR yang harus dilakukan oleh Pak Wali Kota dan jajaran terkait dengan keberadaan infrastruktur jalan misalkan, bagaimana jalan lingkar selatan yang hari ini masih bolong-bolong, ya karena itu juga kan salah satu gerak roda perekonomian juga ya Pak ya masyarakat ya. Betul. Maka saya berharap untuk secepatnya dilakukan perbaikan. Oke, kita sebelum closing sedikit aja nih Pak, pesan apa yang mungkin ingin disampaikan nih Pak kepada masyarakat ataupun juga mitra terkait dari Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Silakan Bapak. Ya, untuk mitra terkait di Komisi 3 terkait dengan soal pendapatan, saya berharap pendapatan ini bisa dimaksimalkan, artinya jangan sampai ada satu pendapatan baik dari soal pajak, retribusi dan seterusnya ini yang terlewat kira-kira itu. Betul sekali. Wah, ngomong-ngomong anggaran nih, kita kan juga tahu Pak Subi ini sebagai Ketua Badan Anggaran ya Pak ya DPRD Kota Cilegon. Ini kemarin baru disahkan ya Pak ya untuk anggaran 2023 ini, kalau boleh tahu besarannya berapa sih Pak? Kita kalau tidak salah ya, APBD kita itu di angka 2.350 miliar kalau tidak salah ya. Berarti 2,355 ya? Ya, kalau tidak salah. Terus kemudian pendapatan kita di angka 1,9 triliun. 1,9 triliun untuk tahun 2023. Iya. Oke. Lalu kalau misal untuk anggaran nih di tahun 2023 sebesar 2,3 sekian tadi triliun, ini untuk penetapannya untuk apa aja Pak biasanya? Ya banyak, ada beberapa item ya, struktur APBD lah kalau istilah saya, ya ada belanja operasi, ada belanja hibah, ada belanja saya lupa, ya itulah kira-kira yang diprioritaskan gitu. Kita ada guidance kok gitu, jadi dalam hal menentukan pos anggaran itu kan kita tidak sembarangan, ada peraturan, ada guidance
Nah, sehingga kita tidak boleh melabrak dari aturan-aturan itu. Kalau misalnya untuk prioritas sendiri masih nggak sih Pak terkait dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan masih menjadi program prioritas juga nggak sih untuk pemerintah Kota Cilegon masih ya? Oke. Lalu kalau misalnya untuk kita tahu juga nih kan selain sebagai budgeting ya Pak ya, juga fungsi DPR itu untuk juga regulasi ya Pak ya, atau membuat kebijakan. Lalu terkait dengan pengawasan nih Pak, fungsi dari DPRD Kota Cilegon sendiri Pak Subi ini, untuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Cilegon ini agar nantinya nih anggaran belanja pendapatan daerah atau APBD 2023 ini bisa terserap dengan maksimal dan juga mungkin tidak menimbulkan silpat seperti tahun anggaran 2022 ini, seperti apa pengawasan yang dilakukan? Kita per semester itu kita ada evaluasi antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Nah, di samping itu dalam hal pengawasan yang lebih melekat sebenarnya itu ada di komisi. Nah, misalkan seperti tadi saya contohkan, Dinas PU ini pengawasannya di bawah siapa? Karena mitranya dengan Komisi 4, maka yang mempunyai hak secara melekat pengawasan itu dilakukan oleh Komisi 4 atau dinas yang lain yang sesuai dengan kemitraan di komisi, begitu. Jadi alhamdulillah kritik kita itu kan yang disampaikan baik melalui media itu kan bagian daripada pengawasan sebenarnya. Betul. Kan begitu. Jadi tidak ada tendensi bahwa ketika kita melakukan, artinya anggota dewan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan wali kota misalkan, kan bukan berarti kita antipati, tapi lebih kepada persoalan pengawasan. Itu Mbak Rita. Biasanya kalau misalnya untuk terkait dengan pengawasan, ada juga nggak sih Pak sinergi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon terkait dengan untuk memaksimalkan anggaran yang ada di Kota Cilegon sendiri, khususnya pada tahun 2023 nanti Pak? Ya, pembahasan APBD itu juga bagian daripada sinergitas. Artinya badan DPRD melalui badan anggaran dan wali kota melalui tim anggaran pemerintah daerah itu kan membahas untuk membangun sinergitas gitu. Jadi nggak bisa misalkan, ya mohon maaf, eksekutif ke selatan kemudian legislatif ke barat. Saya kira nggak bisa. Artinya dinamika mah boleh kayak gitu, tapi kan tujuannya satu gitu. Mau ke selatan mau ke barat misalkan. Nah, tapi tujuannya satu, sama gitu. Endingnya adalah kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Betul. Oke, balik lagi terkait dengan masih APBD 2023, tadi kan ada 3 prioritas ya Pak ya, infrastruktur, kemudian juga pendidikan dan juga kesehatan. Ini kalau misalnya dari sisi kesehatan nih Pak, apa yang mungkin nanti paling diprioritaskan nih Pak? Ya, saya kira kemarin juga kan ada beberapa informasi ya yang disampaikan oleh pemerintah, oleh eksekutif, oleh Pak Wali Kota soal bagaimana peningkatan kesehatan untuk masyarakat Kota Cilegon gitu. Bahkan kalau saya tidak salah ini ya, ada bahwa kesehatan orang berobat ke rumah sakit cukup dengan menggunakan KTP. Kalau tidak salah ya. Iya betul, itu jadi kebijakan dari Bapak Wali Kota ya. Ini kan ya mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan. Kebijakan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kan itu. Udah terrealisasi belum sih Pak kalau misal untuk kebijakan-kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota sendiri? Saya belum begitu mencermati secara lebih lanjut, secara lengkap ya. Jadi mungkin kami masih harus melakukan penelusuran kira-kira. Penelusuran yang lebih dalam ya. Baik, kalau dari sisi pendidikan nih Pak, apa yang mungkin menjadi sorotan Pak Subi nanti untuk anggaran 2023? Ya, saya kira sama lah gitu. Mau pendidikan, mau infrastruktur, mau kesehatan, mau bidang apapun gitu ya. Saya berharap pemerintah Kota Cilegon, dalam hal ini Pak Wali Kota dan jajarannya, bisa memaksimalkan anggaran itu seluas-luasnya dan semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon itu sendiri. Saya tidak mencermati satu persatu gitu ya, tapi secara umum saja. Oke. Baik lagi, kita kan tahu juga nih Pak, kalau nggak salah ini anggarannya 2022 ini ada silpa ya Pak ya. Ini kalau misalnya boleh tahu ini berapa nih Pak besaran silvanya Pak di tahun 2022 ini? Kalau tidak salah juga, saya selalu ngomong tidak salah ya. Kalau tidak salah, karena memang saya kalau tidak salah berarti benar dong Pak. Karena saya bukan menghafal nih. Kemarin sih angka kurang lebih 460 ya. 460 ya. 60 miliar. Oke.
Lalu terkait dengan apa nih Pak yang menjadi harapan besar pemerintah Kota Cilegon nih Pak? Sebelum kita closing pamitan kepada pemirsa. Ya, saya kira ada PR yang harus dilakukan oleh Pak Wali Kota dan jajaran. Betul. Terkait dengan keberadaan infrastruktur jalan misalkan, Ya. bagaimana jalan lingkar selatan yang hari ini masih kondisi Bolong-bolong. bolong-bolong, ya, karena itu juga kan salah satu Gerak roda perekonomian juga ya Pak ya roda masyarakat perekonomian untuk ya. masyarakat. Betul. Maka saya berharap untuk secepatnya dilakukan perbaikan. Oke, kita sebelum closing sedikit aja nih Pak, pesan apa yang mungkin ingin disampaikan nih Pak kepada masyarakat ataupun juga mitra terkait dari Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Silakan Bapak. Ya, untuk mitra terkait di Komisi 3 terkait dengan soal pendapatan, saya berharap pendapatan ini bisa dimaksimalkan. Artinya jangan sampai ada satu pendapatan baik dari soal pajak, retribusi dan seterusnya ini yang terlewat, kira-kira itu. Kemudian untuk masyarakat Kota Cilegon ya sehubungan dengan ya tentu pandemi COVID-19 juga masih menjadi opini yang selalu muncul di permukaan, maka ya tentu saya berharap ada unsur kehati-hatian dalam hal pola hidup sehat dan seterusnya. Nah, sehingga kalau orang sehat saya kira ekonomi juga akan lebih baik. Betul. Gitu Mbak Rita. Oke, baik, luar biasa sekali. Makasih banyak loh Pak Subi Baik. udah diizinkan main dan Siap. juga bisa meluangkan waktunya Ya. untuk ngobrol lebih jauh ya. Terima Terima kasih kasih juga. banyak ya. Sukses terus Pak untuk di Baik. Komisi 3 dan juga untuk di Amin. Badan Anggaran ya. Amin, amin. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Pak Subi dari anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon sekaligus sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon. Dan jangan lupa saksikan kami kembali di podcast lainnya. Akhir kata, saya Trimayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.